Shalom, berjumpa lagi dalam acara Sapaan Berkat Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Sebelum kita lanjut, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk suasana saat ini. Tuhan perkenankan lagi kami berjumpa dan kami mau memohon Tuhan menolong kami untuk bersama memahami firman Tuhan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, kami sudah siap. Amin. Saudara sekalian, saya memilih satu ayat pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 8, ayatnya yang pertama. Di bawah tema air bah surut. Firman Tuhan seperti ini bunyinya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan. Cerita tentang Nuh, cerita lama. Ya. Bahkan anak-anak sekolah minggu tahu bagaimana cerita tentang Nuh. Terkenal dengan air bah dan bahteranya. Orang mencemooh Nuh ketika dia membangun bahtera bukan di laut, tetapi di daratan. Tetapi dia hanya mau taat dan setia kepada Tuhan. Nuh tidak memusingkan, tidak menghiraukan apa kata orang. Tetapi dia mau melakukan kehendak Tuhan. Mengapa Allah datang kepada Nuh? Manusia telah begitu jauh meninggalkan Tuhan. Manusia telah begitu jauh meninggalkan Allah. Kalau kita membaca itu dalam ayatnya, dalam Kejadian pasal 6 ditulis, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah yang telah membuat Allah murka. Tetapi saudara-saudara, ini adalah kasih karunia Allah. Ya, sekali lagi, peristiwa air bah adalah peristiwa kasih karunia Allah, di mana Allah mau supaya manusia hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu, satu hal yang sangat luar biasa, ternyata dalam penilaian Tuhan, Nuh adalah orang yang benar di sana. Luar biasa. Nuh tidak perlu menelpon Tuhan untuk membenarkan dirinya. Tetapi Tuhan sendiri yang memperkenalkan diri kepada Nuh dan menyatakan kesiapannya untuk menyelamatkan, untuk menolong Nuh supaya dunia ini lestari. Saudara-saudara, di cerita tentang Nuh ini ada banyak hal yang menarik. Ketika air mulai surut, dia melepas burung merpati. Sangat luar biasa. Burung merpati setelah dia terbang sekian kemari dan akhirnya dia kembali. Nuh memahami bahwa dia belum ada tempat untuk berteduh. Karena itu dia kembali. Burung saja dia tahu siapa Tuhan.
dan dia harus kembali. Luar biasa. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Nuh, sehingga dia boleh memahami, dia boleh mengetahui. Di zaman Nuh belum ada drone yang akan memantau keadaan di sekitar Bahtera. Tetapi lewat burung-burung yang ada, peliharaan yang disuruh oleh Tuhan untuk dia boleh mengetahui lingkungan seperti apa yang terjadi di sekitar. Yang menarik, saudara-saudara, ketika badai menerpa, air bah mengombang-ambingkan Nuh di atas bahteranya. Tuhan datang dengan firman-Nya. Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera. Hal yang luar biasa, saudara. Ketika Allah mengingat Nuh, Nuh juga tidak melupakan Tuhan. Ketika kandas bahteranya di pegunungan Ararat. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia mempersembahkan korban yang terindah. Persembahan bagi Tuhan. Luar biasa. Mari kita belajar dari kisah kehidupan. Badai gelombang kehidupan yang dia lalui. Tetapi segala sesuatu dia selalu akhiri dengan ucapan syukur. Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik? Ketika kita melewati badai dan pergumulan hidup, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk kemuliaan. Semua firman ini menjadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari firman-Mu kisah pengalaman hidup Nuh dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih karunia kepada Nuh. Tuhan memberkati Nuh. Istri, anak-anak, istri dari anak-anak, kekayaan dari Nuh diberkati oleh Tuhan. Dan melewati semua itu, dia mempersembahkan yang terindah bagi Tuhan. Biar ada persembahan kami yang terindah, yang selalu kami siapkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.